Apa kesan bagi orang yang baru mulai belajar membaca kitab bahasa Arab saat melihat lembaran teks kitab ini? Panjang, huruf-hurufnya seperti menyatu. Bagaimana cara membacanya? Jika ditanya, kemampuan apa yang dibutuhkan untuk bisa membaca kitab? Jawabannya ada dua. Pertama, kemampuan membaca kelas kata, yaitu isim, fi'il, dan harf. Kedua, kemampuan menentukan i'rab atau fungsi dan jabatan kata. Buku Kaifa Taqra'ul Kitab mengembangkan teknik membaca kitab dengan memisah antara kelas kata. Isim dipisah, fi'il dipisah, harf dipisah. Perhatikan ini. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi mudah kan? Lalu bagaimana cara membaca kata tersebut? Buku Kaifa Taqra'ul Kitab punya teknik baru, unik, dan mudah dalam membaca kata. Teknik membaca kata berdasarkan wazn umumnya. Takbir berdasarkan wazn taf'il, muslim berdasarkan wazn muf'il, iman berdasarkan wazn if'al. Jika cuma demikian, itu sudah biasa. Tunggu dulu. Betul, membaca kata berdasarkan wazn. Tetapi yang menjadi permasalahan bagaimana cara kita menautkan, menghubungkan, mengkonekkan antara wazn yang bejibun alias banyak dengan kata yang akan dibaca. Nah, buku Kaifa Taqra'ul Kitab punya cara yang unik. Caranya begini. Wazn dikelompokkan berdasarkan huruf unik dari wazn. Misalnya, contoh kelompok wazn berhuruf ta, taf'il, tafa'ul, tafa'ul. Jadi, saat kita menemukan kata seperti ini, taslim, kita perhatikan huruf uniknya. Huruf uniknya adalah ta. Kita hitung jumlah huruf dari kata taslim. Kata taslim jumlah hurufnya 5. Lalu kita cocokkan dengan kelompok wazn huruf ta. Wazn taf'il jumlah hurufnya 5. Wazn tafa'ul jumlah hurufnya 4. Syaddah tidak dihitung. Wazn tafa'ul jumlah hurufnya 5. Hasilnya ada 2 wazn yang jumlah hurufnya sama. Ada 5, yaitu wazn taf'il dan wazn tafa'ul. Bagaimana cara memilihnya? Caranya dengan memperhatikan ada atau tidaknya huruf ini. Alif, wawu, atau ya. Pada kata taslim terdapat huruf ya sebelum huruf terakhir. Dari 2 wazn ini, taf'il dan tafa'ul, yang terdapat huruf ya dan terletak sebelum huruf terakhir adalah taf'il. Simpulannya, kata taslim dibaca taslim berdasarkan wazn taf'il. Lalu, bagaimana cara buku Kaifa Taqra'ul Kitab mengembangkan teknik baru dan unik dalam menentukan i'rab atau fungsi dan jabatan kata? Perhatikan teks ini. Setelah tuntas kita membaca setiap kata, untuk menentukan i'rab, caranya seperti ini. Memisah isim dari fi'il atau harf. Fi'il dan harf kita sebut dengan penyela. Sebab fi'il dan harf yang menyela atau memisah isim.
Caranya seperti ini. Wa harful ataf, inda zaraf. Wa harful ataf, ila harful jar. Wa harful ataf, ila harful jar. Wa harful ataf. Hasilnya seperti ini. Lalu kita perhatikan kelompok kata ini. Pola seperti ini, isim pertama tidak diawali al, sedangkan isim terakhir diawali al adalah pola al-idhofah atau al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Berarti kata al-wajhi memiliki penanda i'rab jar atau kasrah, sedangkan kata ghasli berpenanda i'rab jar atau kasrah sebab terletak setelah zarab. Jika dibaca lengkap, inda ghaslil wajhi. Contoh lain, jika pola seperti ini, seluruh isim diawali al, berarti pola al-wasf atau an-na'at wal man'ut. Berarti kata al-afdali memiliki penanda i'rab jar atau kasrah sebab sifat, sedangkan kata al-waqti berpenanda i'rab jar atau kasrah sebab terletak setelah harful jar. Jika dibaca secara lengkap, ilal waqtil afdali. Bagaimana? Menarik bukan? Buku Kaifa Taqra'ul Kitab mengembangkan cara baca kitab yang mudah dan unik. Buku Kaifa Taqra'ul Kitab mengajarkan cara baca kitab, bukan membacakan kitab. Beli bukunya di sini. Ikuti tutorialnya di sini.